Haleluya. Shalom aleihim. Mari kita awali perenungan hari ini tanggal 10 Juli 2022 dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa sesama kita? Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama kitab Ulangan 30 ayat 10 sampai dengan 14. Bacaan kedua Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 20 dan Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, seringkali saudara kita dengan mudahnya berucap bahwa kita harus saling mengasihi, saling memperhatikan sesama kita. Pertanyaannya saudara, siapakah sesama kita itu? Pertanyaan yang sama disampaikan oleh seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini saudara untuk membenarkan dirinya dan berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Lukas 10 ayat 29. Saudaraku yang terkasih, tak sedikit dari kita dan secara tak sadar pula mengartikan sesama itu adalah mereka yang segolongan kita, semarga dengan kita, satu suku dengan kita, kerabat dekat kita saudara. Maka tak jarang pula kita melihat adanya pengelompokan di sekitar kita berdasarkan marga, suku maupun strata. Tapi saudara, apa kata Yesus tentang sesama kita? Melalui Injil hari ini saudara-saudara, Yesus mau menyadarkan kita akan arti sesama melalui perumpamaan di dalam Injil hari ini. Di mana ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika itu melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lukas 10 ayat 30 sampai dengan 33. Lalu Yesus katanya, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Lukas 10 ayat 36. Nah, saudaraku, bagaimana menurut kita saudara? Siapa menurut kita sesama itu melalui perumpamaan Tuhan Yesus hari ini? Tentu saja apa jawaban kita akan sama seperti jawaban di dalam Injil. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Lukas 10 ayat 37. Nah, siapa orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya ini saudara? Dialah orang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang dibenci oleh bangsa Yahudi karena telah murtad saudara. Secara pasti si korban tak mengharapkan pertolongan dari orang Samaria yang murtad ini. Namun seorang imam dan orang Lewi yang memiliki iman dan justru termasuk kaum si korban, saat melewati dan didapatkannya si korban tak sama sekali peduli. Tak sedikit sama sekali memiliki kasih untuk menolongnya saudara. Justru orang luar, orang yang tak dikenal, orang yang tak diharapkan, dia tergerak oleh belas kasih dan mau menolong si korban. Orang Samaria telah menunjukkan sikap sesamanya yang perlu dikasihi. Sesamanya adalah orang yang tidak menyukai, yang membenci bahkan menjauhi dirinya saudara. Tapi orang Samaria tidak melihat itu semua.
Dari kejauhan di dalam hatinya saudara-saudara, dia melihat sesama itu justru mereka yang membutuhkan pertolongan dengan tidak melihat strata, status, adanya hubungan kekerabatan dari dirinya. Saudaraku yang terkasih, perenungan di minggu hari ini saudara-saudara mau mengajak kita semua untuk belajar dari sikap seorang Samaria yang memandang sesama bukan dilihat dari strata, status, atau adanya hubungan kerabat dari diri kita saudara. Kita mau melihat lebih jauh dari dalam hati kita saudara. Di mana sesama kita itu adalah mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan belas kasihan kita. Yang membutuhkan pertolongan kita. Sekalipun orang itu saudara yang membenci kita, yang menyakiti kita, yang telah menjauhi kita dan tidak menganggap diri kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau belajar saudara dari orang Samaria yang memandang sesama itu tidak dari sebelah mata saja, tapi jauh dari ke dalam hatinya yang memiliki kerendahan hati dan selalu tergerak oleh belas kasih untuk selalu mau membantu mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Semoga kita pun dapat memiliki hati yang penuh rendah hati seperti orang Samaria ini dan memandang semua orang adalah sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleihim.